Sebelum sesi konseling dimulai, harus ada feedback form yang harus diisi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Zahra, mohon dijawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Oke, yang pertama, boleh sebutkan nama lengkap kamu? Perkenalkan, nama saya Zahra Khairul Mana Mutmainah. Oke, Zahra Khairul Mana Mutmainah. Bisa kamu sebutkan nama panggilan yang kamu sukai? Mungkin untuk saat ini senang dengan panggilan Zahra aja. Oke, Zahra. Kalau ada panggilan khusus pada saat kamu kecil? Kalau panggilan kecil waktu di rumah di keluarga dipanggilnya Dede aja. Boleh sebutkan alamat email kamu? Alamat email aku zahrahkhairulmana27@gmail.com. Alamat tempatnya? Alamat lengkap rumahnya di Jalan Air Tanjung, Kampung Cibari, RT 1 RW 4, Kelurahan Talaga Sari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Oke. Nomor telepon? 0819 0403 5536. Tempat tanggal lahir? Aku lahir di Tasikmalaya tanggal 27 Juni tahun 2003. Oke. Untuk pendidikan sendiri? Untuk pendidikan dari tingkat apa teh? Pendidikan sekarang saat ini. Oh, sekarang sedang menempuh kuliah S1 jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi di Untas ya? Iya. Oke. Apakah kamu menyukai aktivitas atau kajian yang kamu jalani? Iya, saya menyukai. Oke, boleh sebutkan 3 warna yang kamu sukai? Aku suka warna biru, Ya. kemudian suka warna abu, dan suka warna krem. Biru, abu, dan krem ya. Bisa kamu sebutkan 3 tempat yang kamu sukai dan tempat itu pernah kamu kunjungi? Tempat aku lebih suka banget sama tempat alam, kayak misalnya taman gitu. Ya. Taman, kemudian mungkin tempat-tempat Gramedia atau kayak tempat perpustakaan gitu, Ya. buku gitu, sama tempat ini kolam mancing. Bisa sebutkan 3 hobi yang kamu jalani atau kamu sukai? Hobi aku baca, aku suka baca. Aku juga suka menulisnya dalam konteks kayak menuangkan segala sesuatu yang aku rasa gitu dalam bentuk tulisan. Kemudian berkebun. Oke. Bisa kamu sebutkan 3 prestasi yang kamu pandang penting dalam hidup kamu? Kalau dalam hidup aku sendiri, prestasi yang pertama yaitu prestasi dari segi hafalan Al-Quran. Itu menurut aku kayak penting banget dalam hidup aku. Kemudian kedua, prestasi akademik. Dan yang ketiganya prestasi mungkin prestasi dalam hal bakat mungkin. Ya, di bidang apa? Misalnya kalau aku sendiri di bidang kayak public speaking gitu. Nah, kegiatan apa aja nih yang membuat kamu itu merasa nyaman dan damai? Kegiatan apa yang bisa bikin kamu merasa nyaman dan damai? Jadi ketika kamu melakukan kegiatan itu, kamu itu berada dalam kenyamanan dan kedamaian. Yang pertama, kalau aku kumpul sama keluarga dulu mungkin. Terus kemudian kayak curhat sharing sama teman-teman. Ya. Dan yang ketiganya menyendiri apapun itu, menyendiri di kamar gitu. Lebih ke kayak quality time gitu, me time gitu. Apakah kamu memiliki ketakutan atau fobia? Bisa kamu sebutkan fobia atau ketakutan apa yang sering kamu rasakan?
Kalau dari fobia, aku fobia sama ini loh, kayak titik-titik gitu, tripofobia gitu. Iya. Kemudian kalau ketakutan, aku sering cemas takut sama segala sesuatu yang belum terjadi. Oke. Apakah kamu merasa dengan adanya pikiran negatif itu tuh kecemasan atau kamu tuh merasa kayak cemas, gelisah, rasa takut itu tuh selalu muncul ketika kamu merasa kayak kamu tuh menderita nggak sih di dalam kecemasan yang kamu rasakan, kegelisahan, rasa takut yang kamu rasakan? Mungkin ada kalanya, maksudnya enggak setiap waktu, tapi ada suatu waktu yang dimana aku selalu overthinking, selalu cemas gitu terhadap segala sesuatu yang belum terjadi itu. Oke. Apakah kamu merokok, minum, atau pernah memakai narkoba? Tidak pernah. Oke. Tuliskan, sebutkan 3 hal yang kamu inginkan dalam hidup untuk lebih baik atau mengalami peningkatan. Yang pertama mungkin apa ya, tetap berada di jalan kebenaran, kebaikan, maksudnya selalu apa ya, bisa menebar kebaikan gitu. Iya. Terus, Kemudian apa ya, mungkin ini sih, circle atau lingkungan pertemanan, oke. Terus, dan juga kemudahan dalam belajar. jika kamu bisa melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu atau menjadi sesuatu yang kamu inginkan, apa yang akan kamu lakukan atau yang kamu inginkan? Kalau aku bisa melakukan sesuatu itu, aku pengen bisa selalu apa ya, jadi inspirator, atau bisa selalu apa ya, jadi bisa menginspirasi banyak orang gitu, bisa selalu membuat orang di sekitar aku tuh ngerasa nyaman sama aku gitu. Apakah mengapa gitu? Kenapa kamu membutuhkan konseling? Aku membutuhkan konseling yang pertama karena aku ingin, tadi yang aku ketakuti, aku ingin menghilangkan kecemasan aku ingin menemukan apa ya, jalan gitu, solusi agar kecemasan itu tuh enggak apa ya, enggak selalu terjadi gitu dalam hidup aku. Oh, baik. Jadi kamu ingin melakukan sesi konseling itu karena kamu ingin menghilangkan rasa kecemasan berlebihan atau ketakutan berlebihan yang ada di dalam diri kamu. Pada saat anak-anak atau remaja, bagaimana hubungan relasi kamu dengan ayah? Dengan ayah, alhamdulillah baik. Selalu apa ya, selalu ya udah berhubungan baik aja gitu, nggak pernah ada masalah ataupun keributan dengan ayah. Jika dengan ibu? Jika dengan ibu mungkin saat apa ya, masa remaja mungkin karena sosio emosional sedang meningkat, kayak kurang stabil gitu, jadi kalau sama ibu baik, relasinya baik, hubungannya baik, tapi pernah ada suatu waktu gitu kayak kurang apa ya, mungkin terlalu apa, sering membentak gitu kepada ibu saya gitu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana kamu bisa tahu gitu mengenai kamu. Aku yang pertama di apa ya, mungkin melihat atau enggak di ini disuruh sama teman gitu, dapat info dari teman gitu. Oke. Apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya pernah, karena kan tahu info itu dari teman dan teman menyarankan melakukan konseling. Di sebelumnya saya pernah melakukan sesi konseling. Alasannya? Alasannya waktu dulu karena ada permasalahan dengan teman gitu, jadi saya mencoba melakukan sesi konseling. Kalau pernah, siapa nama konselor yang pernah menangani
konselor yang pernah menangani aku waktu itu Teh Firda. Secara umum bagaimana sesi konseling kamu? Alhamdulillah kebilang lancar, cukup lancar, dan aku juga selama sesi konseling itu benar-benar sudah menemukan jalan gitu, jalan keluar dari permasalahan aku. Alasan tersendiri kamu datang ke sini itu mau apa? Alasan tersendiri aku pengen tadi ya, tujuan saya mengikuti sesi konseling itu karena aku tuh pengen menghilangkan dan tahu gitu penyebab kecemasan aku itu apa. Aku pengen bisa menghilangkan atau keluar gitu dari segala kecemasan yang aku rasakan itu. Apakah sebelumnya kamu itu pernah mencoba untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini? Sebelumnya pernah mencoba. Hasilnya seperti apa? Hasilnya karena belum menemukan solusi yang tepat gitu, mungkin jadi terulang lagi, kembali cemas lagi. Apakah kamu pernah berada dalam perawatan dokter karena sakit di tahun-tahun sebelumnya? Perawatan dokter enggak sih, enggak. Apakah kamu mengalami sakit jantung, diabetes atau epilepsi? Alhamdulillah enggak pernah. Jadi aman ya. Tapi pada saat ini apakah kamu sering mengkonsumsi obat? Tidak. Oke, saya akan menyebutkan, bisa kamu sebutkan masalah fisik yang sering kamu alami atau rasa sakit apa di dalam fisik kamu yang sering kamu rasakan? Di dalam fisik mungkin sering sering sakit kayak gemeter gitu loh, sering gemeter tangan gitu. Kalau secara penyakit fisik sih nggak ada gitu, nggak ada yang merasa sakit apa-apa. Sakit kepala sebelah pernah? Pernah. Apakah itu terasa akhir-akhir ini? Mungkin akhir-akhir ini terasa karena mungkin disebabkan karena kurang tidur gitu, jadi sering merasa pusing. Sariawan, sebelumnya pernah sariawan? Tidak. Bahu terasa kaku? Tidak. Punggung atas terasa kaku? Tidak juga. Punggung atau pinggang terasa sakit? Enggak. Kram saat menstruasi atau tidak lancar? Iya. Sembelit? Tidak. Asam lambung berlebih? Mungkin pernah ya, tapi nggak berlebih, cuma pernah terasa gitu. Apakah akhir-akhir ini kamu juga sering merasa tangan terasa sangat dingin? Enggak sih, kalau merasa sangat dingin tidak. Karena terpaku pada tangan atau persendian? Iya. Kaki terasa dingin? Ya sering. Kaki terasa kaku? Kaku sih enggak. Kaki membengkak? Enggak. Apakah kamu memiliki penyakit menahun? Menahun iya, alergi gitu. Oke. Ada penyakit alergi. Alergi apa bisa dijelaskan? Alergi dingin ataupun panas gitu, ataupun makanan-makanan yang emang kebilangnya tuh kayak amis gitu. Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai konseling atau psikoterapi? Mungkin pertanyaan untuk konseling, pertanyaannya sampai sejauh mana gitu dalam sesi konseling ini masalah saya bisa terselesaikan gitu. Apakah ada hal yang Anda takutkan mengenai konseling atau psikoterapi? Enggak. Ini ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab secara rinci. Jawabannya itu apa latar belakang yang bisa menyebabkan masalah yang sedang kamu rasakan pada saat ini? Kamu bisa deskripsikan dimulai dari di mana proses itu bermula dan bagaimana efeknya terhadap kondisi kamu pada saat ini. Jadi yang melatar belakang itu saya sering cemas gitu karena mungkin yang melatar belakangi saya juga tidak tahu gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang mengerjakan sesuatu gitu ataupun mengerjakan suatu tugas, saya itu merasa cemas, merasa tugas itu enggak kayak kurang
optimis gitu bakal apa ya, bakal dapat feedback baik gitu. Dan aku juga merasa kecemasan aku terhadap segala sesuatu yang mungkin sesuatu itu emang belum terjadi, tapi aku udah kayak overthinking duluan, cemas duluan, takut nggak bisa dalam melakukannya, takut nggak bisa dalam apa ya, menghadapinya gitu. Jadi merasa efeknya ke dalam diri aku itu selalu merasa apa ya, bukan stres sih, kayak lebih sedih aja gitu, sedih ketika aku cemas terhadap segala sesuatu itu. Jadi kamu itu merasakan kecemasan berlebihan pada saat kamu mengerjakan tugas, atau kamu itu sangat mengkhawatirkan hasil dari konsekuensi setiap hal yang kamu kerjakan. Bisa kamu sebutkan hal-hal spesifik yang ingin kamu capai dari sesi konseling ini? Hal yang ingin aku capai dalam sesi konseling ini, aku bisa menghilangkan segala cemas aku dalam bentuk apapun itu, terhadap apapun itu kecemasannya. Kemudian aku bisa apa ya, kayak bersikap, bukan bersikap bodo amat, kayak apa ya, kayak mengalir aja gitu. Maksudnya nggak terlalu overthinking sama hasil ataupun feedback dari segala sesuatu itu. Sudah? Perubahan positif apa yang akan terjadi bila kamu itu berhasil mencapai hal-hal yang tadi sudah kamu sebutkan? Mungkin aku bakal merasa senang gitu ya tentunya gitu, nggak kayak dihantui rasa cemas lagi, rasa takut ataupun khawatir lagi. Dan aku juga bisa merasakan apa ya, kebebasan gitu dalam mengerjakan semua sesuatu apapun itu, apapun konsekuensinya aku terima gitu. Jadi nggak memikirkan kayak apa ya, dampak negatif gitu dari segala sesuatu yang aku kerjakan. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dengan baik. Sebelum akhir ini, saya akan menyebutkan kembali atau memvalidasi tentang data yang sudah diisi. Nama lengkap Zahra Khairul Manah Mutmainah, nama panggilan Zahra, nama panggilan kecil Dede, alamat email zahra@khairulmanah.com, alamat lengkap Jalan Tanjung, Kampung Ciberi. Untuk nomor teleponnya 081903 91226. Tempat tanggal bulan lahir Tasikmalaya 27 Juli 2003, dengan agama Islam. Pendidikan saat ini sedang menempuh di S1 Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. 3 warna yang disukai ada biru, abu, krem. 3 tempat yang disukai dan pernah dikunjungi: taman, perpustakaan, kolam ikan. Hobi yang saat ini sedang ditekuni: baca, menulis, dan berkebun. Prestasi yang penting dalam hidup yaitu menghafal Al-Quran dalam bidang akademik dan public speaking. Terus kegiatan yang sangat membuat Anda nyaman itu berkumpul bersama keluarga, sharing session bersama teman-teman, dan menyendiri di kamar. Hal yang kamu takutkan atau fobia yang kamu miliki itu tipe fobia dan kecemasan berlebih terhadap sesuatu, dan kamu merasa sangat menderita dengan kegelisahan atau ketakutan yang kamu rasakan. Kamu juga tidak pernah merokok, meminum minuman keras, ataupun memakai narkoba. Hal yang kamu ingin kamu inginkan dalam hidup kamu yaitu tetap berada dalam kebenaran, lingkungan pertemanan baik, dan kemudahan dalam belajar. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu itu ingin menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan kenapa kamu membutuhkan konseling ini? Karena kamu ingin menghilangkan cemas berlebih. Hubungan kamu dengan ayah baik, dengan ibu kurang baik karena masalah sosio-emosional, dan kamu dapat berkabar mengenai kami itu dari teman kamu ya, disarankan untuk ini. Sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling dan masalah yang pada saat itu dibahas itu tentang pertemanan. Untuk sesi konseling tersebut lancar dan ada perubahan yang signifikan. Kamu ingin kesini ingin menghilangkan rasa kecemasan yang berlebih.
Terus juga kamu merasakan sakit kepala sebelah, terus kram saat menstruasi atau tidak lancar, asam lambung yang berlebih, kram atau kaku pada tangan dan persendian, dan kaki terasa dingin. Kamu memiliki penyakit menahun yaitu alergi terhadap suhu ruangan, mungkin ya panas atau dingin, dan makanan yang amis. Terus juga pertanyaan yang kamu inginkan dari sesi konseling itu, bagaimana kamu bisa lepas dari rasa kecemasan dan berlebihan saat ini kamu rasakan. Masalah yang kamu rasakan pada saat ini, kamu itu selalu merasakan kekhawatiran berlebih atau overthinking terhadap hasil konsekuensi yang belum tentu seburuk apa yang kamu pikirkan. Terus hal yang ingin kamu capai pada sesi konseling ini yaitu ingin menghilangkan kecemasan dan juga bisa bersikap netral dan tidak overthinking terhadap sesuatu. Dan ketika perubahan itu terjadi, hal yang kamu akan rasakan itu kamu akan rasakan lebih tenang, lebih senang, dan merasakan kebebasan menjauhi hal-hal tidak memungkinkan, hal-hal yang berdampak negatif. Apakah benar, Kusma? Ya, betul. Oke. Sebelumnya saya izin meminta tanda tangan kamu di sebelah sini. Baik, ambil tanda tangannya. Terima kasih Zahra atas semua informasi yang telah kamu sampaikan kepada saya. Berdasarkan intake form ini, kita akan memulai sesi konseling.